dong. Kecuali Tuhan, wujudnya beda. Boleh. dengerin ya, Tuhan menyatakan dirinya secara terang-terangan bagi orang benar, bukan bagi orang tolol. Enggak dong. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan untuk seluruh manusia dong. Untuk seluruh ciptaannya. Masa hanya seluruh orang yang mengakui dia Tuhan? Salah dong lo. Tuhan hanya menyatakan dirinya bagi orang yang mencintai dia dan mengasihi dia. Bukan Enggak. Tuhan menyatakan dirinya kepada seluruh makhluknya. Bukan kepada seluruh orang yang menerima dia. Salah dong. Berarti kalau yang menerima dia bukan makhluk dia. Tuhan hanya menyatakan dirinya bagi mereka yang mau mencari dia. Itu ada ayatnya. Ya, Tapi enggak bisa. Itu salah. Jelas logikanya salah itu. Itu bukan jelas salah logikanya. Namanya Tuhan pasti mengakui dirinya kepada seluruh ciptaannya. Tidak. Bagi oh yang enggak. Ya, itu salah logikanya salah namanya. Sekarang lo tiap hari ngelonte. Ngapain Tuhan menyatakan dirinya sama lo? Siapa lo? Nggak bisa dong. Dia harus kasih tahu aku ini Tuhan. Makanya ikuti. Jangan ngelonte. Gitu dong. Dia nggak butuh lo. Persoalannya Tuhan menjadi manusia. Dulu lo bilang Tuhan menjadi manusia. Itu ajaran manusia kan? Dulu lo yang ngomong lo. Lo yang ngomong lo. Jadi ajaran seperti ini itu memang inisiatif dari kalian. Makanya gue bilang gini ya, diam dulu tenang. Jadi gini, Tuhan videonya ada loh, filmnya ada. Ya, diam dulu. Gini, gue kasih tahu rumusnya. Tuhan itu menyatakan dirinya tidak secara terang-terangan. Artinya dia tidak dengan terang-terangan gini. Aku Tuhan sembah, nggak begitu cara Tuhan menyatakan dirinya. Tetapi dia menyatakan dirinya dengan sesuatu tersembunyi, sehingga kalau lo nggak mencari dia, lo nggak akan menemukan. Nggak bisa. Iblis gak juga bisa. Jadi Tuhan kalau tersembunyi. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, maka dia akan melihat Tuhan. Artinya, kalau lo suci, baru lo akan melihat Tuhan. Bisa melihat Tuhan bagaimana? Yesus sendiri juga bilang, kamu nggak bisa melihat Tuhan, nggak pernah kamu lihat, suaranya nggak pernah kamu dengar. Makanya mengenal Tuhan itu harus ada takwilnya di situ. Itu seperti apa interpretasinya? Gitu loh. Makanya cara mengenal Tuhan dalam Alkitab dengan cara mengenal Tuhan dalam Al-Quran itu beda. Kalau cara mengenal Tuhan dalam Al-Quran, Tuhannya teriak-teriak, aku Tuhan, begitu. Kalau dalam dong harus klaim dong. Begitu. Gimana ceritanya? Kalau enggak dia nggak diakui sebagai Tuhan. Itulah agama lu. Iya, itu agama gue. Iya, sekarang masuk ke lu. Tadi lu masuk ke gue. Punya gue masuk ke lu. Makanya kan gue udah bilang, cara mengenal Tuhan di dalam Alkitab bukan dengan mengaku aku Tuhan, bukan diobrol begitu, bukan. Tuhan nggak ngobrol dirinya. Tetapi melalui kata-katanya kita mempelajari pelan-pelan, dan di dalam setiap kata-katanya itu penuh arti bahwa dia menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Bagaimana nggak mengobrol dirinya, orang dia menjelma jadi manusia kok? Kalau nggak usah, kalau mau begitu nggak usah jelma jadi manusia. Makanya kan gue udah bilang kita mempelajari dari perkataan Yesus. Apa sih sebenarnya Tuhan itu? Gue kasih tahu rumusnya. 1. Yesus mengaku aku adalah kebenaran. Mulai dari sini dulu. Jangan langsung mana ayatnya aku Tuhan. Nggak begitu cara mengenal Tuhan. Gimana caranya? Di dalam Alkitab, Yesus mengaku aku adalah kebenaran. Ini dasarnya kebenaran. Lalu tanya lagi, kebenaran itu apa? Masuk Yohanes 17 ayat 17. Enggak ada jalan itu. Jalan itu apa dulu juga dong? Jabarkan semua jalan, kebenaran dan hidup gitu. Harus tiga-tiganya dong, jangan kebenarannya doang. Oke, tapi lu diam ya, gini. Yesus berkata jalan. Jalan ini kan artinya kan cara untuk sampai kepada tujuan. Yesus itu bisa sebagai jalan karena Allah telah menjadi manusia. Dia bisa menjadi jalan untuk mengenal Allah. Tetapi ada tapinya. Dia bukan hanya sekedar jalan. Nah, ini masuk nih. Iya, karena pengen dia jadi Tuhan kan. Interpretasi lu akan berkata seperti itu. Ingin agar dia tetap sebagai Tuhan. Sehingga jalan tidak hanya jalan gitu loh. Loh kan Yesus yang itu kan cuma jalan doang. Yesus mengatakan jalan. Kan? Iya, Yesus itu jalan. Jalan ini yang dilewati gitu loh, Le. Iya, betul. Setuju saya. Kebenaran itu rambu-rambunya, Le. Kalau ada jalan, kalau tidak ada rambu-rambu gimana, Le? Iya dong. Jalan, ini jalan ya, jalan, Le. Jalan, kalau nggak ada rambu-rambu kan tersesat, Le. Nah, ini dikasih rambu-rambu, itulah kebenaran itu, Le. Iya, oke, udah. Iya. Udah ya, diam ya. Tapi untuk menuju ke siapa gitu loh, Le. Iya. Artinya, lu gak sebentar, gua enggak sebentar aja. 10 detik aja. Artinya ada interpretasi dari orang lain. Sama seperti lu juga punya interpretasi, gitu loh. Silakan. Oke. Ini kan jalan. Nah, jalan. Gambar ditujukan toh gambarnya. Ya, setelah jalan
Yesus bukan cuma jalan ternyata, kebenaran. Kebenaran. Nah, perlu kita ketahui kebenaran ini juga tujuan. Jadi yang jadi tujuan itu bukan cuma Bapa, tapi kebenaran juga tujuan. Nggak ada, itu kan interpretasi. Kalau mau yang dibilang tujuan tuh hidup itu, bukan kebenarannya, bukan rambunya. Oke, kalau hidup adalah tujuan, Yesus berkata aku adalah hidup, berarti Yesus juga tujuan. Ya nggak tahu, itu ayat Allah kok, lo yang interpretasiin gimana sih? Cuma ngasih opsi, cuma ngasih opsi gitu loh. Dia jalan kebenaran dan hidup. Dia jalan, ingat ayat tadi. Jangan lagi kau potong. Jadi gini, Le. Oke, gini aja deh. Le, interpretasinya gini. Interpretasi gue juga interpretasi ya. Ya. Ini jalan ini pasti punya rambu-rambu yang benar gitu kan. Nah, yang kalau ada rambu-rambu jalan, ada rambu-rambunya benar, hidup dia. Nggak masuk jurang kan. Kalau masuk jurang kan nyungsep. Nah gitu. Ya. Jadi nanti akan sampai tujuan gitu loh. Ya, oke. Tujuannya siapa? Ya Bapak Allah itu lah. Oke ya. Itu lo udah sampaikan unek-unek lo, nggak apa-apa. Oke. Sekarang yang bisa nggak satu orang aja ngomong? Siapa sih yang mau ngomong? Satu orang aja. Ya enggak, gue nggak ngomong banyak lah, tapi gue akan bilang, gue akan nanya apa yang akan lo sampaikan juga ini unek-unek lo. Iya. Ya udah, oke, lanjutkan. Siapa yang mau ngomong? Satu orang aja. Udah, lanjutkan aja. Silakan. Enggak, kasih tahu dulu. Ntar semua masuk 4 orang nanti. Satu orang aja ngomong. Ya kan gantian sama aja lah kita ngobrol, cuman bergantian ngomongnya. Enggak, gitu. Masalahnya gue ngomong langsung 4 orang ngomong. Enggak. Lu gak ngomong nggak ada yang interupsi. Silakan, jalan. Enggak masalah. Udah dari tadi. Udah hampir 1 jam gue ngomong 4 orang ngomong. 4 orang ngomong. Jadi gue capek jadinya. Satu orang aja. Lu pilih aja lah. Oke, Roy Abraham ya. Jangan ada yang ngomong selain dia. Gini. Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran. Dan, pakai dan. Ayat ini nggak akan ada di Al-Quran. Nggak akan ada. Karena kenapa? Kebenaran ini, Yesus mengaku sebagai kebenaran, ini nanti akan dipelajari lagi. Apa itu kebenaran? Kebenaran. Masuk Yohanes 17:17. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu bukan jalan kebenaran. Firman-Mu, satu orang aja ngomong. Gue tahak. Ya. Masa tahak aja nggak boleh lu? Ya. Kebenaran ini adalah firman. Jadi kebenaran ini adalah firman Allah. Kalau Yesus berkata aku adalah kebenaran, berarti kan Yesus berkata aku adalah firman. Dan kebenaran ini juga tujuan. Gitu. Jadi tujuan itu bukan cuma Bapa, kebenaran juga tujuan. Makanya Yesus dan Bapa itu adalah satu. Makanya Yesus sebagai kebenaran, sebagai bagian dari Tuhan. Udah belum gantian dong ngomong. Belum. Okay. Lanjut. Yesus sebagai firman atau sebagai kebenarannya Tuhan, dia berhak bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi, kalau Yesus berkata aku adalah kebenaran, itu bukan kapasitas seorang nabi, tapi kapasitas seorang Tuhan. Gitu loh. Karena nabi cuma pembawa kebenaran. Nabi nggak ada yang berani mengaku sebagai kebenaran. Cuma jongos dari kebenaran. Nabi itu kacung dari kebenaran. Nah, kebenarannya itu adalah bos. Gitu loh. Ya. Nabi adalah kacung kebenaran. Nah, Yesus mengaku aku adalah kebenaran. Makanya Yesus itu disebut anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah itu adalah Tuhan itu sendiri. Udah dong, kebelet gue nih nungguin lu nih. Silakan, satu orang aja ngomong. Ya. Kalau lu kan implisit namanya itu dalil lo. Ini eksplisit. Lu harusnya bantah apa yang gue Ini eksplisit lu ga? Kalau lu kan implisit, mesti pakai kaji lagi di mana-mana ayat yang lain. Kebenaran itu apa? Oh, kebenaran itu ternyata tujuan juga. Ini eksplisit. Oke. Ya, tuh, gua baru ngomong belum 10 detik juga belum gua ngomong lu gak? 10 detik belum lo. Lu udah kebelet. Ya udah lo kalau mau udah kebelet aja dulu sana deh. Gua tunggu. Gua ngomong lagi ya. Yang enggak dong. Gua giliran gua yang ngomong lah. Ya udah ngomong aja. Mana lo? Ini Allah. Omongan gua, lu jangan bantah. Lu mau nunjukin ayat lo lagi. Iya dong, ini ayat gua kok. Tidak ada muslim. Ini gua tunjukin lebih hebat, lebih dahsyat dari lo.
Lebih dahsyat. Langsung kepada subjeknya, kepada Allah, langsung. Kalau lu kan perlu kaji-kaji lagi. Oh, ternyata kebenaran itu Tuhan. Menurut ayat yang lain. Enggak, kalau ini kami enggak. Ya udah. Al-Quran enggak. Langsung. Muhammad bilang, innani ana Allah. Tapi enggak ada muslim yang mengakui Muhammad itu Allah loh. Itu yang gue sorot di situ. Itu di mana kesalahan berpikir lu tuh? Bisa menyatakan seorang manusia sebagai Berarti Tuhan. ada kebohongan kan? Yang satu Muhammad ngaku Tuhan, lo tidak mau Ya enggak lah. Kan Muhammad nggak pernah mengakui dirinya Tuhan. Nggak pernah mengakui dirinya Tuhan. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Udah semua tanya aja muslim manapun. Tanya aja. Tanya Rasul aja. Allah kebenaran bukan? Enggak begitu dong. Kan tadi ngomong teks. Tadi ngomong teks kan? Ngomong teks lu bilang kebenaran. Itu kebenaran itu takwil. Nanti lu takwil. Oh itu Tuhan. Ini nggak pakai takwil. Teks gue nggak pakai ditakwil, langsung plak. Ini yang gue minta dari lu. Ada nggak kayak gini? Ini kayaknya salah debat. Ini fair ini. Apple to apple ini perbandingannya. Ini salah debat yang gue lawan. Ternyata tukang sayur jadi capek gue. Enggak lah lu gak. Lu boleh udah, senior. Gue jauh lebih senior dari lu gak. Ya, yang ngurusin dulu debat itu gue. Apa? Ya, asal lu tahu aja. Udah. Zaman dulu debat awal-awal tuh yang ngurusin gue dulu. Gue ini timnya untuk itu. Apa? Ya udah. Artinya jangan lu bilang salah debat sama siapa. Kita Iya, debat maksudnya aja. Udah. Kita sama aja kok. Gue nggak pernah nganggap lu junior gue. Nggak pernah. Ayo kita debat. Ya, maksudnya debat lu tuh nunjukin ayat yang belum pernah tampil. Apaan? Gue bingung nih ayat dari mana. Ya iya. Lu nggak punya kan ayat yang kayak gue? Iya nggak punya aja. Tapi bisa lu menakwil Yesus itu Tuhan. Dengan cara yang seperti itu. Generik. Ketuhanan Yesus kan generik. Yesus menghidupkan orang mati. Yesus kebenaran. Yesus lahir dari perawan. Maka dia Tuhan. Oke. Muhammad bisa menghidupkan orang mati gak? Muhammad itu nabi. Nabi itu punya mukjizat kalau dikasih sama Tuhannya, sama Robnya. Nah, dikasih sama Tuhan berarti kan dia Yesus juga dikasih sama Tuhannya kok. Ketika ngidupin Lazarus dia minta sama Bapak. Tanya, Muhammad bisa menghidupkan orang mati nggak? Nggak bisa. Udah. Ya terus kenapa? Musa juga nggak bisa ngidupin orang mati. Ya emang kagak bisa lah, ucok. Iya. Gimana ya? Ya memang kagak bisa. Nabi siapa? Elia bisa ngidupin orang mati. Tapi lu nggak anggap Tuhan. Kalau patokannya seperti itu. Elia itu menghidupkan orang mati dengan kuasa roh Tuhan. Ya sama aja. Yesus emang Yesus tidak dengan kuasa Tuhan. Oh salah itu. Ayatnya begitu, orang dia berdoa, aku tahu engkau senantiasa mendengarkanku, tapi orang banyak ini biarlah mereka tahu bahwa aku ini darimu. Gimana sih? Lalu Yesus membangkitkan orang mati pakai kuasa siapa? Ya kuasa Tuhan. Ya, salah lah lu. Ya enggak, lu ngimpi, lu interpretasi sama kayak kebenaran lu bilang Tuhan. Dengerin. Yesus itu membangkitkan orang mati dengan kuasanya sendiri. Ayat. Buka ayatnya bagus. Tolongin Pak Agus, ayatnya bagus. Dengerin ya. Ayat. Jangan jadi nggak bicara spekulasi mau dewe gitu nggak. Ayo ayat. Lazarus ketika dia berdoa Yesus. Iya, kalau interpretasi silakan, gue hargai lu. Iya, dengerin aja dulu, lu takut amat sih. Enggak, kita ngomong aja bareng. Kalau gue juga interpretasi, gue juga minta tolong lu hargai. Gitu. Iya, lu diam dulu kan, lu gue kasih waktu kan ngomong kan. Nah sekarang kasih waktu gue ngomong. Yesus itu membangkitkan Lazarus dengan kuasanya sendiri. Ya mana ayatnya? Minta ayat dulu. Ya udah bagus deh, bagus. Tolong tampilin ayatnya yang dibicarakan. Gue belum selesai ngomong, dengerin dulu 1 menit sebelum gue suruh ngomong, gue jangan ngomong. Yesus itu membangkitkan Lazarus dengan kuasanya sendiri. Tetapi ada tapinya. Bahasanya Yesus memang seperti berkomunikasi dengan 2 orang. Seperti. Itu interpretasi lu. Itu interpretasi lu namanya. Lu maksa. Namanya itu maksa. Silakan aja lo pakai itu, silakan, tapi jangan maksa orang. Gitu. Satu orang lu bilang tapi tidak satu orang. Lebih hebat Musa, lebih hebat Musa. Kebenaran adalah tujuan. Gimana? Musa, Yesus hidupin orang mati. Itu aja dari diksinya itu salah. Kebenaran adalah tujuan. 1 orang adalah 2 orang. Itu udah salah. Tapi karena interpretasi lo mau begitu ya udah. Memang saking takutnya digebukin nih. Ini ngomong terus. Enggak, sekarang ini masalahnya lu lagi gue gebukin.
Sekarang kalau lo Takut memang dibukit, berani, gitu kalau loh. lo memang berani, lo diam dulu. Itu aja permintaan gua. Kalau lo memang kuat, ngeri, lo diam sebelum selesai gua ngomong, lo jangan ngomong. Emangnya lo diem dari tadi, lo ngomong terus. Gue ngomong sebelum 10 detik aja lo udah ngomong, gimana ceritanya? Emang gue ngomong kayak lo nggak? Oke, Lo kalau mau benar dengerin gue ngomong, nggak ada gue gitu. Udah. Sekarang kalau lo memang mau ngomong, lo ngomong. Tapi setelah lo ngomong, lo diam ya. Gue kasih lo waktu ngomong. Jangan ngatur-ngatur gitu lah. Jalan-jalan aja, Iya, tapi bener. iya makanya dengerin. Dari tadi kan gitu mulu. Sebenarnya orang di luar sana kan mau denger sebenarnya. Tapi gara-gara lo menghalang-halangi kebenaran itu, akhirnya Kebenaran orang di dari luar mana? sana Omongan aja salah, kita satu jadi akhirnya dua. Satu adalah dua. Tujuan adalah kebenaran adalah tujuan. Itu lah gimana ceritanya? Oke, sekarang lu diam ya. Diam, sebelum nanti gua kasih waktu lu jangan ngomong. Gini. Yesus itu membangkitkan Lazarus dengan kuasanya sendiri. Tetapi ada memang tapinya. Kok Yesus berdoa? Kok Yesus seakan-akan minta kuasa dari Bapa? Memang seperti itu. Nah, lalu penjelasannya gimana? Kenapa kok Yesus membangkitkan Lazarus dengan kuasa sendiri? Ini penjelasannya beserta dalilnya. Jadi supaya kita itu jangan ketipu. Karena Tuhan ini memang senang ngasih soal yang seperti matematika. Supaya otak kita mikir. Nah, itu memang ciri khasnya Tuhan. Dia kalau ngasih soal nggak tiba-tiba langsung dikasih soal sama jawabannya. Dikasih soal, bikin kita agak pusing. Tapi sebenarnya seperti itu. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu dahsyat. Dengerin. Yesus membangkitkan Lazarus berdoa kepada Bapa. Siapa ini? Yesus. Noise. Ya. Yesus berdoa kepada Bapa untuk membangkitkan Lazarus, lalu Bapa mengirim siapa? Tuh. Ntar dulu, gue mute dulu. Ya udah, jalan udah. Ya. Yesus berdoa kepada Bapa. Setelah Yesus berdoa kepada Bapa, lalu Roh Allah yang diam di dalam Yesus. Roh Allah ini sudah ada di dalam Yesus. Roh Allah inilah yang membangkitkan Lazarus. Roh Allah namanya. Matius 12 ayat 28. Ya, Roh Allah. Roh Allah ini turun atas nama Yesus, Yohanes 14 ayat 26. Ya, jadi kronologinya kita harus tahu ya. Yesus berdoa, lalu Bapa mengirim Roh Allah kepada Yesus. Dan Roh Allah ini sebenarnya adalah rohnya Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 28, Yohanes 14 ayat 26, karena Roh Allah ini turun atas nama Yesus. Kalau Roh Allah yang membangkitkan Lazarus adalah bergerak atas nama Yesus, berarti Lazarus dibangkitkan atas nama Yesus. Kalau Lazarus dibangkitkan atas nama Yesus, berarti itu dengan kuasanya sendiri. Lalu kepada siapa Yesus berdoa? Betullah Yohanes 5 ayat 30. Aku dan Bapa itu adalah satu. Paham? Udah. Jawab. Udah. Jawab. Oke, jawaban gue ini sebetulnya bukan jawab sih. Gue masih bingung gue masih bingung. Sebetulnya yang suci itu kitab lo atau konsep lo? Kitab lah. Enggak lah. Kalau kitabnya dipakai sama Unitarian juga kok kitab lo. Mereka nggak ngomong kayak lo. Iya, karena sebentar. Di sini membuktikan bahwa konsep lo itu yang suci. Bukan kitab lo yang suci. Nah, kan betul, ngaku dulu di sini gitu dong. Oke ya. Nah, pertanyaannya berlanjut. Konsep itu suci atau interpretasi? Nah, sekarang kita lari lagi. Enggak, jawab dulu. Konsep lo ini suci atau interpretasi? Lo udah mengaku ya bahwa konsepnya yang suci, bukan kitabnya? Sebenarnya bukan interpretasi, tetapi cara menjelaskannya si Unitarian itu tolol. Ya, enggak bisa ngomong begitu, enggak bisa bilang gitu. Kalau gue panggilin siapa wartawan Injil sini juga akan bilang lo tolol. Sama aja begitu. Enggak usah. Sekarang diabarkan aja. Ini kan ke publik nih, kepada masyarakat nih ya, jelaskan aja. Konsep lo itu suci atau interpretasi? Kan gue nunjukin ayat. Yohanes 14. Iya. Ayat itu kan disetir berdasar resep. Resep itu berdasar adanya konsep kan gitu. Bener dong? Betul. Nah, konsep lo itu suci atau interpretasi? Itu yang gue tanya. Ya konsep gue suci. Karena gue penuh Roh Kudus. Kalau lo kan penuh dengan jin tomang.
Bandingin ini ngebanding lu tadi gua bandingin sama yang eksplisit nggak nyerah lo ayatnya jelek lah makanya 2 Petrus diksi lu jelek jangan gitu dong makanya 2 Petrus 2 ayat 1 Rasul Petrus bilang kitab suci itu tidak boleh ditafsir orang menurut kehendaknya sendiri melainkan orang yang didorong oleh Roh Kudus dan orang-orang yang berbicara atas nama Tuhan. Makanya kan di dalam diri lo kan nggak ada Roh jangan Kudus. gue wartawan Injil aja Unitarian gue bukunya sama sama lo kok di dalam wartawan Injil si Frans Donald yang sering gue penyok-penyokin palanya itu di dalam dirinya nggak ada Roh Kudus. Iya itu kayak itu klaim lo menurut dia lo yang nggak punya Roh Kudus sama aja buktinya 2000 tahun nggak kelar-kelar itu juga 2000 tahun nggak kelar-kelar ketuhanan lo. Oke, ulang lagi ya. Gimana sih konsep ketuhanannya nggak jelas? Ulang lagi. 2000 tahun. Ya, itu klaim lo benar. Menurut dia klaim dia yang benar. Oke, udah. Kita nggak berdebat, kita sekarang sedang menjelaskan. Oke, jangan berdebat. Kita menjelaskan aja. Gini, gue ulang lagi sekali lagi. Lu nggak usah lo jelasin. Gue udah kenal lo kok. Udah kenal ya Trinitarian. Dengerin dulu kan kita kan ganti-gantian ngomong di sini. Gue juga pengen ngomong bukan cuma sama lo. Gue juga pengen ngomong sama orang lain. Jadi tolong kita saling memberi waktu. Tadi kan lo udah gue kasih waktu kan. Udah dong. Salah dong. Masa lo yang ngasih waktu gue? Gue ngasih waktu lo. Salah lo ngomong. Gimana sih? Sekarang siapa yang mau ngomong duluan? Lo apa gua? Silakan. Enggak, lo kan narasumber gue. Udah lo diam sekarang kalau gua lagi ngomong. Ya enggak dong, enggak bukan lo khotbah di sini. Ini semua Muslim kok lo khotbah di sini, Kristen. Kita dialog gitu. Dialog itu juga harus juga kita mendengarkan dulu. Jangan main langsung gua baru ngomong langsung potong, nggak bisa begitu. Enggak, gua dengerin lo. Ya udah, kelas harus Lazarus kan berdoa ini Ulang ya. Yesus berdoa ini Nah, Yesus berdoa. Yesus berdoa. Waktu bangkitkan Lazarus itu Yesus berdoa itu. Tapi kan kronologinya kita harus tahu. Kronologinya Yesus berdoa. Iya, maksud gua kan kronologi. Dia berdoa kepada dirinya sendiri, Pak Gus. Berdoa kepada siapa Kepada dirinya sendiri. Itu yang maunya Luga begitu. Dia berdoa pada dirinya sendiri. Maksud gua gini ganti-gantian ngomong kan dari tadi. Ya, benar nggak gua tadi? Ini benar nggak? Sesuai pemahaman gua dari omongan lo tadi. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri kan jadinya? Bukan. Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Lah, berarti yang membangkitkan itu bukan Yesus kan? Roh Allah, baca lagi Matius 12 ayat 28 ada yang membangkitkan Lazarus nanti, bukan Bapa, Roh Allah. Jadi bukan Bapa, tapi Roh Allah. Iya, seperti berarti berlawanan antara Yohanes ini sama ya? Bukan berlawan. Begini, makanya bukan berlawan. Jadi gini, kita membaca Alkitab itu, kita katanya bukan Bapa, tapi Roh Allah. Kalau Luga mengatakan bukan, itu berarti sesuatu sosok yang berbeda Iya, kau diam dulu muncung. Gue lagi ngomong dari tadi. Ini orang diam dulu, gue jelasin dulu. Lu takut amat sih, kayaknya mau berdebat terus. Lu nafsu amat sih pengen berdebat. Udah ngomong berapa menit? Iya kan. Nah, Yesus berdoa kepada Bapa, iya kan? Lalu Bapa mengirim Roh Allah kepada Yesus sehingga Roh Allah ini membangkitkan Lazarus. Paham nggak? Ya berarti bukan Yesus ya? Yang membangkitkan Lazarus dari antara roh mati adalah Roh Allah. Iya berarti bukan Yesus, itu kan? Belum bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Gimana maksudnya? Iya makanya kan. Ini kronologisnya. Yesus berdoa. Kemudian Bapa mengirim Roh Allah. Iya, mengirim Roh Allah, ya kan? Ya, nah, jadi mengirim berarti tadinya enggak ada di Yesus, kemudian dikirimlah Roh Allah ini menurut Luga ya. Ya berarti ini kan ada 3 sosok di sini. Betul. Bapa, Roh Allah, kemudian Yesus, ya. Terus ceritanya gimana? Nah, Roh Allah inilah yang membangkitkan Lazarus. Jadi yang membangkitkan Lazarus itu bukan Bapa, Roh Allah. Paham? Berarti juga bukan Yesus kan? Bukan Bapa, bukan Yesus, tapi Roh Allah gitu. Nah,
Iya kan? Tenang dulu, jangan langsung jamkan. Iya, nah kalau bukan Bapak, ya lanjut. Iya, maksudnya kan satu-satu dulu, janganlah kita langsung ambil kesimpulan. Jadi gini, Yesus berdoa, Bapa mengirimkan Roh Allah kepada Yesus. Lalu Roh Allah membangkitkan Lazarus. Terus ada terusannya. Roh Allah ini pun pada waktu sudah dikirim ke Yesus tidak bisa bergerak kalau tidak ada nama Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Jadi Roh Allah ini udah turun nih kepada Yesus. Tapi Roh Allah ini tidak akan mau bertindak kalau tidak nama Yesus disebut. Makanya Yohanes 14 ayat 26, Roh Allah akan turun atas namaku, kata Yesus. Jadi kalau tidak ada nama Yesus disebut, Roh Allah ini nggak bisa bergerak. Diam dia pematung. Gitu, paham nggak? Nah, kalau Roh Allah hanya bergerak atas nama Yesus, lalu Roh Allah ini siapanya Yesus? Kok atas nama dia bergerak? Ya, Roh Allah itu adalah rohnya Yesus sendiri. Semua nabi itu berdoa kepada Allah dikabulkannya. Kalau Yesus berdoa kepada Allah, kepada Bapak, itu pasti dikabulkan, Le? Pasti dikabulkan. Pasti ya? Ya. Nggak ada pengecualian, Le, ya? Ya, artinya yang sesuai dengan kehendak Bapa lah. Ya. Yang artinya yang tidak bertentangan dengan kehendak Bapa. Oh iya, jadi menurut Luga itu Yesus pernah berdoa tidak sesuai dengan kehendak Bapa? Enggak pernah. Enggak pernah. Ya, artinya semua doanya Yesus itu sesuai dengan kehendak Bapa kan? Tuh. Nah,